Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mencapai target-target tersebut, tentunya kita melakukan hal-hal teknis yang terus kita tingkatkan. Apa saja? Yang pertama, sholat fardu maupun sholat sunnah selalu ditingkatkan. Maka dikatakan dirikanlah sholat, tegakkanlah sholat, mendirikanlah sholat. Yu'tunas sholah. Artinya apa? Kita mendirikan sholat 5 waktu dengan optimal, jangan pernah bolong. Kalau bisa berjamaah di masjid, kemudian kita penuhi hak-hak sholat itu. Apa hak-haknya sholat? Ada 3 haknya sholat. Yang pertama adalah daimun. Harus kita lakukan terus-menerus. Apalagi sholat fardu. Terus-menerus, tidak boleh bolong. Yang kedua adalah hafidun. Menjaga syarat dan rukunnya. Menjaga sunnah-sunnahnya sholat. Menjaga caranya sholat bagaimana yang menghasilkan pahala terbaik. Kalau sendiri dengan berjamaah, banyak mana pahalanya? Banyak berjamaah, maka kita pilih yang berjamaah. Itu hafidun, menjaga hak-hak sholat. Menjaga sholat itu sendiri. Dan yang ketiga, khosyi'un. Apa itu khosyi'un? Khusyuk di dalam sholat. Kita upayakan khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu ada 3. Yang pertama khusyuknya otak. Yang kedua khusyuknya hati. Dan yang ketiga khusyuknya fisik. Saya ulang. Khusyuknya fisik, anggota tubuh kita pas sholat tidak melakukan banyak gerak. Yang kedua khusyuknya otak. Kita memahami apa yang kita ucapkan ketika sholat. Dan yang ketiga khusyuknya hati. Ketika kita sholat benar-benar kita yakin sedang berhadapan dengan Allah. Yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah, benar-benar tawadhu, menunduk di hadapan, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah sholat kita, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, sholat taraweh kita, akan bisa menjadikan kualitas ibadah kita pada bulan puasa ini meningkat terus. Yang kedua adalah puasa dengan sungguh-sungguh. Puasa dengan benar-benar, jangan asal puasa. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan kepada kita, dengan sindiran, dengan peringatan, kam min so'imin, laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Apa artinya? Kam min so'imin, betapa banyak orang yang berpuasa. Laisa lahu min siyamihi, dia tidak mendapatkan hasil dari puasanya itu, illal ju' wal atos, kecuali lapar dan haus. Saya ulang, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali apa? Lapar dan haus semata. Maka jangan sampai kita berpuasa seperti itu. Maka ketika kita berpuasa, di samping kita menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari makan, minum, berhubungan suami istri, dan segala hal yang membatalkan yang lainnya, kita juga menjaga diri kita dari yang haram. Kita jaga mata kita dari melihat yang haram. Kita jaga hati kita dari membicarakan sesuatu yang haram, lisan kita dari membicarakan yang haram. Kita jaga kaki kita, kita jaga tangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah insya Allah nanti puasa kita di samping sah secara fikih juga sah secara syariah. Artinya secara fikih sah dan insya Allah kita juga akan mendapatkan pahala berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa yang benar-benar, puasa yang sungguh-sungguh, bukan asal berpuasa. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya kita jaga tilawah kita. Kita jaga tilawah Al-Quran kita. Target yang sudah kita tetapkan pada awal Ramadan. Mau khatam 1 kali, khatam 2 kali, khatam 3 kali, dan seterusnya. Mari kita kawal itu. Kenapa demikian? Karena Ramadan itu bulan Al-Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran. Bulan di mana Al-Quran diturunkan. Maka ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini, insya Allah pahalanya berlipat-lipat ganda. Kalau di hari-hari biasa, 1 huruf, 10 kebaikan, maka pada bulan Ramadan bisa dilipat gandakan sampai tidak terbatas, sampai tidak terhingga. Oleh karena itu, mari coba kita lihat target-target tilawah kita. Target bacaan Quran kita. Kalau belum bisa belajar, kalau udah bisa silahkan istiqomahkan, diaktifkan terus membaca Al-Quran bersama keluarga, bersama saudara-saudara kita yang lain. Dan insya Allah nanti
Quran ini akan menjadi syafaat kita pada hari kiamat. Sebagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, as-siyamu wal Quran yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Bahwa puasa dan Al-Quran kelak pada hari kiamat akan bisa memberikan syafaat kepada hamba-hamba, kepada kita semua. Maka puasa nanti akan berkata, ya Rabb, ya Tuhan kami, aku telah mencegah hamba ini dari makan dan minum siang hari, maka izinkan aku hari ini memberikan syafaat. Dan Al-Quran juga akan berkata kepada Allah, ya Rabb, aku telah mencegah hamba ini dari tidur pada malam hari gara-gara membaca diriku, maka izinkan aku memberikan syafaat. Allah menjawab, apa jawaban Allah? Silahkan kalian beri syafaat mereka. Artinya puasa dan Al-Quran diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaat pertolongan kepada hamba-hambanya yang berpuasa dan memperbanyak membaca Al-Quran. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya sedekah. Sedekah kita optimalkan. Saya katakan sedekah kita optimalkan pada bulan Ramadan. Karena apa? Dicontohkan oleh Rasulullah SAW agar kita memperbanyak sedekah. Berapapun itu, khususnya pada saat kita malam Lailatul Qadar, kita optimalkan itu semuanya. Rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir kita sampaikan kepada saya pribadi dan juga rekan-rekan semuanya untuk terus bersemangat. Jangan kendor. Yang akhir-akhir ini justru harus kita tingkatkan semangat kita sampai kemudian pada puncaknya Ramadan selesai. Mudah-mudahan Allah ampuni kita semua. Allah berikan nilai derajat takwa kepada kita semuanya dan Allah jauhkan kita dari siksa api neraka. Dan itulah harapan kita semua ketika kita diberi kesempatan bisa menjumpai Ramadan tahun ini. Bisa jadi ini Ramadan yang terakhir buat kita semuanya. Mari kita jadikan Ramadan ini yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, banyak kekurangan, banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.